Dimas, tahu nggak sih teori Gujarat itu apaan? Teori Gujarat ya. Setahu gua tuh teori Gujarat itu salah satu teori, tapi teori ya pokoknya ada di pelajaran sejarah lah ya, teori yang menyebutkan bahwa agama Islam tuh masuk ke Indonesia melalui pedagang-pedagang di India. Kira-kira benar nggak sih? Benar sih, Dim. Cuman lebih spesifiknya lagi, teori Gujarat itu teori yang menyebutkan bahwa agama Islam yang dari India, tepatnya dari Gujarat, yang berdagang ke Nusantara menyebarkan agama Islam pada abad ke-13. Saudagar dari Gujarat yang datang ke Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Setelah itu, terbentuklah sebuah kerajaan Islam. Salah satu yang pertama yang bernama Kerajaan Samudra Pasai, yang sekarang terletak di Aceh. Nah, gue juga sebenarnya tahu loh. Tadi gue juga udah mencari-mencari. Sebenarnya tuh ada fakta-fakta atau bukti-bukti yang mendukung teori dari teori Gujarat ini. Nah, teori ini pun sebenarnya pertama kali dikemukakan oleh Gurgronje dan Fitznapol. Nah, teori ini juga dicetuskan oleh GWJ Drewes dan dikembangkan oleh Snow Gurgronje yang tadi udah gue sebutin dan kawan-kawannya waktu itu. Nah, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh salah satu sejarawan Indonesia, yaitu Sucipto Wirjo Suprapto, yang merupakan menjelaskan bahwa awal mula masuknya Islam ke Indonesia itu adalah melalui India atau Gujarat itu. Nah, selain itu sebenarnya ada beberapa fakta atau bukti yang mendukung teori ini. Contohnya seperti ditemukannya makam Malik As-Saleh yang berangkat 1297 Masehi. Nah, dalam makam tersebut atau dalam nisan ini, itu diketahui mirip dengan nisan yang berasal dari Cambai, yang sama seperti nisan yang berada di Gujarat sendiri. Nah, hal ini juga didukung dari prasasti tertua tentang Islam di Sumatera, di mana ini mengindikasikan bahwa ternyata ada hubungan atau relasi antara Sumatera dan Gujarat sendiri. Teori ini pun semakin diperkuat dengan temuan 3 batu nisan sendiri Muslim yang dari paruh pertama abad dari 15 Masehi yang ditemukan di daerah Pasai. Ketiga batu tersebut itu memiliki persamaan dengan batu nisan Maulana Manik Ibrahim di Gresik yang meninggal pada 1419. Nah, pada akhirnya pun menurut gue sendiri ini udah teori yang cukup kuat atau fakta-fakta yang cukup kuat untuk menunjukkan bahwa sebenarnya teori Gujarat ini adalah teori yang membawa pertama kali agama Islam di Indonesia sendiri. Gue sih agak kurang setuju sih ya sama teori Gujarat. Soalnya agama Islam yang masuk dari Gujarat sendiri adalah Islam mazhab Hanafi. Sedangkan penganut Islam yang berada di jalan dari teori Gujarat seperti Kerajaan Samudra Pasai banyaknya menganut agama mazhab Syafi'i. Wait, bentar. Terus perbedaannya Muslim mazhab Hanafi sama Muslim mazhab Syafi'i apa ya? Gue coba tanya Rian kali. Ri, sorry ganggu nih. Mau nanya dong. Perbedaannya Muslim mazhab Hanafi sama Muslim mazhab Syafi'i apa ya? Gue kurang ngerti nih. You sons. Gue juga kurang tahu nih. Gimana? Oh, yaudah, oke sip. Gimana kalau gue tanya Greg coba kali ya? Greg, perbedaan Muslim mazhab Hanafi sama Muslim mazhab Syafi'i apa ya? Gue kurang ngerti nih. Gue juga nggak tahu lah. Tunggu gue lihat. Oh, ini ada penjelasannya nih. Mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mutajid tentang hukum suatu peristiwa. Mazhab ini diamalkan dan berkembang di kalangan orang Islam di Sunni di kawasan Afghanistan, Irak, ya gitu lah, bisa dibaca sendiri. Oke, jadi perbedaan ini sebenarnya kayaknya di gara-gara penganutnya sama penyebaran agama Islamnya doang sih yang beda nih. Oke, lanjut. Lalu juga diperkuat oleh sejarahnya sendiri dari Gujarat. Gujarat itu pada abad ke-12 baru didatangi oleh Arab. Sehingga pada abad ke-12 baru saja masuk agama Islam.
menurut saya sih bakal butuh lebih banyak waktu untuk akulturasi di Gujarat, lalu untuk dipelajari lebih lanjut di tempat itu sendiri, dan untuk diajar-ajarkan ke tempat lain. Dan jika pun kedatangan Muslim dari Gujarat terjadi, menurut saya bukan yang pertama kali. Namun sebagian dari Nusantara sudah menganut agama Islam jauh sebelumnya. Salah satu contohnya adalah Kesultanan Perlak dan Kerajaan Tidore. Tapi memang agak susah sih. Soalnya pro-nya itu sangat bagus dan kontranya juga sangat bisa dipercaya juga. Dan dengan bukti-bukti yang ada, namun ada teori-teori lain yang mungkin buktinya juga lebih kuat. Jadinya gue sendiri nggak tahu sih. Kalau lu gimana, Dim? Nah, bener banget sih apa kata lu, Greg. Terlebih lagi kan, ini udah rentang masa waktunya tuh udah lama banget. Apalagi sampai sekarang tuh belum diketahui, walaupun udah ada peneliti atau ahli-ahli yang sebenarnya udah dalam bidang khususnya itu meneliti tentang hal ini, tapi sama sekali belum dipastikan bahwa teori ini tuh benar-benar akurat. Ya sih, menurut gue teori ini masih perlu dipelajari lebih lanjut. Maka dari itu, marilah kita belajar sejarah agar bisa mengungkap misteri masa lalu. Mantap.